kita bahas masalah parenting itu kalau saya cenderung lebih setujunya arahnya adalah Adab, ke akhlak ya. adab akhlak Iya, itu saya kira sangat iya, utama. Karena walaupun anak itu pinter, walau anak-anak itu pinter, tapi ketika adabnya itu kalau di pondok bahasanya itu kalau apa seperti ini berarti kan iya. jelek, kalau seperti ini kan bagus. Artinya Ah. kalau nilai akhlaknya itu adalah 7, itu bisa dikategorikan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Media Center PJNU Nganjuk dalam acara Hasanah Ramadan. Dan saat ini sudah hadir di depan saya narasumber kita, Bapak Ahmad Juprianto. Nggih, Saya manggilnya Bapak apa Mas ini enaknya? emas saja biar Mas. lebih familiar. Biar lebih familiar. Oke, saya panggil Mas Jupri. Nggih. Oke, Mas Jupri, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari di mana, Mas Jupri? Aktivitas sehari-hari di apa membantu di MTSN 9 Nganjuk. Oke, bantu. Iya. Oke, oke, oke. Mas Jupri, ini kan kita sudah apa ya, dihadapkan di bulan Ramadan ya. Dan paling tidak itu ada beberapa kegiatan di sekolah. Nah, ini kita akan berbicara tentang kegiatan parenting, sinergi dengan pendidik, peserta didik, dan juga orang tua. Nah, berbicara tentang parenting, itu kan identik dengan kegiatan anak yang berhubungan dengan orang tua. Karena seorang guru nggak mungkin nggak bekerja sama dengan orang tua ya. Iya. Apalagi kalau menghadapi anak-anaknya yang ekstra super butuh perhatian gitu. Nah, kita berbicara tentang parenting. Parenting itu sebenarnya pengertiannya apa sih? Biar kan bahasanya ini kan agak bahasa milenial Iya, gitu kan agak ya. kalau kalau boleh dibahasakan mungkin parenting, sebenarnya kalau dulu kita pernah mengenyam pendidikan ngaji seperti taklim muta'alim itu insya Allah yang namanya parenting itu sebenarnya tidak asing bagi kita. Kalau kata dasarnya itu kan parenting itu adalah kepengasuhan. Parent gitu ya. Iya, parent. You can parent your children. Oke. Intinya bagaimana Anda mengasuh anak Anda. Intinya seperti itu. Cuman dalam dalam konteks kita sekarang bahwa untuk tadi temanya adalah sinergi Sinergi ya. itu memang harus sinkron. Iya. Harus sinkron antara pemahamannya, maksudnya yang sinkron Iya. pemahamannya. Biar ada feedback, biar biar enak Iya. terjalin hubungan. Komunikasinya Iya, ya. komunikasi yang enak antara wali murid, antara lembaga pendidikan itu entah negeri, swasta, ataupun di bawah naungan Kemenak atau Dignas, apapun lembaganya, terus kemudian peserta didik itu. Saya kira harus harus pemahamannya harus sinkron. Sinkron. Jadi tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang merasa dipalingkan. Iya. Nah, Dan seperti itu. dengan sisi sinergi itu artinya kita sebagai guru itu artinya tidak under pressure juga ke murid. Betul. Soalnya saya pernah berpengalaman gini, eh, Bu, saya izin mata saya sakit, saya nggak masuk, kan lewat WA. Nggih. Sekarang kan zamannya beda ya. Kalau dalam zaman dulu kita kan pakai surat. Pakai Terus saya surat. bilang gini, ya sudah saya mau telepon ibu kamu. Enggak Bu, saya sudah ada di gerbang sekolah. Loh, enggak jadi sakit mata. Itu memang perlu sinergi ya seperti Iya, itu. iya. Itulah kayak gitu. Nah, sekarang sinergi sendiri. Sinergi itu apa kayak gitu? Kalau kalau sebenarnya definisi dari sinergi sebenarnya banyak, tapi lebih kepada kalau kaitannya dengan parenting itu lebih kepada kerjasama keharmonisasian antara yang tadi Oh, itu iya iya iya. dengan unsur-unsur seorang pendidik, terus wali murid, kemudian siswa dalam rangka upaya agar eh,
terutama karakter ya. Oh ya, Kalau kita bahas masalah parenting itu kalau saya cenderung lebih setujunya arahnya adalah adab, ke akhlak ya. adab akhlak Iya, itu saya kira sangat iya, utama. Karena walaupun anak itu pinter, walau anak-anak itu pinter, tapi ketika adabnya itu kalau di pondok bahasanya itu kalau apa seperti ini berarti kan iya, jelek, kalau seperti ini kan bagus. Artinya ah, kalau nilai akhlaknya itu adalah 7, itu bisa dikategorikan rendah. Nah, oh, maka ketika ketika sinergi yang utama itu ada pemahaman yang harmonis, ada pemahaman yang sama antara wali murid, kemudian pendidik, bagaimana agar yang diutamakan adab dulu, membentuk karakternya terbangun dulu, itu memang memang butuh waktu kan, tidak tidak iya, tidak semudah membalik membalik, tangan iya. Begitu karena juga apa ya? Apa itu? Kanaksi alal hajar. betul Itu, tetesan air itu lama iya, kelamaan bisa menghancurkan iya, batu tadi, iya, kan, itu. walaupun anaknya keras itu Iya, ya, tapi memang dunia pendidikan itu kalau zaman dulu mungkin anak-anak itu mungkin sangat sam'an wa ta'atan, betul iya, ya, beda sekarang karena beda beda kita beda. sudah dihadapkan dengan zaman digital, apalagi semua itu kan menggunakan fasilitas Android ya, HP. Iya, Nah, itu kadang kesulitan kita, tantangan kita sebagai guru itu bagaimana agar mereka itu bisa fokus juga. Artinya ketika kita mengajar tidak mengoperasionalkan HP, HP. gitu kan. Itu tantangan Iya, loh. tantangan tantangan sekali itu, Tantangan sekali karena namanya juga PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi budi Pekerti. pekerti, Nah, itu. Nah, betul, itulah itu jadi apa ya? Artinya kita dituntut untuk selalu inovasi ya. inovasi. Inovasi terhadap pembelajaran masuk pada pengembangan kurikulum nih. Oke. Nah, sekarang masuk pada parenting itu jenis-jenis parenting itu apa saja ya? Eh, kalau kalau sebenarnya banyak, Iya. tapi mungkin ada beberapa saja nggih. Yang pertama itu mungkin parenting apa namanya, seperti otoritas. Artinya ketika model pengasuhan seorang bapak ibu itu biasanya kaku, nah itu bisa dikategorikan otoriter. Otoriter. Nah, kemudian selanjutnya yang apa namanya, yang lebih lunak itu ketika ketika ke model kepengasuhan seorang orang tua, ketika apa namanya, tegas, Ya. tapi memberikan aturan-aturan yang jelas dalam rumah tangga. Nah, misalkan boleh megang HP ketika jam sekian sampai jam sekian, atau apa, ketika mau keluar kalau sudah anak tingkat SLTA biasanya kan apa banyak agenda di Iya, luar iya. itu banyak. Ekstrakurikuler. Iya, banyak. Boleh keluar asalkan dengan si A, atau Iya. boleh keluar asalkan artinya Ada ketika izin. mengizinkan ketika memberi peraturan-peraturan dalam rumah, apa memberikan kebebasan, mendorong anak untuk kreativitas, cuman ada pembatasan-pembatasan di situ. Iya, Nah, iya. ada lagi yang modelnya free, artinya free free dibebaskan sama sekali juga ada. Nah, terus bagaimana dengan apa namanya, dengan pandangan Islam? Iya. Kalau Islam di parenting itu bagaimana? Nah, ada salah satu ulama itu apa namanya, sahabat Ali bin Abi Thalib itu kan membagi membagi fase atau Fase. tahapan anak itu kan 0 sampai 7, kemudian 7 sampai 14, 14 sampai 21. Yang artinya ketika kita dihadapkan dengan usia anak seperti itu, nanti akan terbentuk pola pola bagaimana kita mengasuh. Contoh dari usia 0 sampai usia 7, ketika anak itu belum belum akil balik ya. Iya. Ketika anak belum akil balik, maka di situ arahannya dari yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib itu adalah kita apa, seperti seperti raja. Anak itu seperti raja, artinya
apapun kebutuhannya itu eh, dianak-emaskan, dianak-emaskan. tapi tidak menutup kemungkinan untuk dikasih aturan-aturan. Nah, artinya pola kepengasuhannya seperti itu. Kemudian 7 sampai 14. Lah, kalau dawuhnya Kanjeng Nabi itu kan mulai sholat itu kan Iya, perintah untuk sholat pertama kali itu kan pada usia ketika balik ya. iya usia Akil balik balik. lah. Ketika Mayis. itulah, nah maka ketika itulah anak itu diberi aturan-aturan yang jelas di rumah, di dalam rumah. Ya, sudah kena hukum Islam 5 Iya, ya, gitu ya. karena sudah masuk ke situ. Lah, terus terang kenapa kok mulai dari rumah? Karena sama seperti kita tahu di taklim ta'lim Iya. itu kan apa? Rumah itu kan madrasah yang pertama kali. Iya. Ibu, iya betul ya. Ibu Ibu adalah madrasah yang pertama kali. Ya. Jadi ketika di rumah itu nanti baik, saya yakin insya Allah ketika keluar itu juga baik. Artinya ketika anak itu nanti ada gempuran teknologi, perkembangan zaman, dia sudah punya filter, iya. tersendiri. Jadi tidak mudah terpengaruh dengan Sudah, hal yang negatif. artinya dalam hidupnya sudah ada prinsip yang Sudah tertanam ada ya. prinsip lah, mulai dari 0 sampai 7, 7 sampai 14 lah. Kemudian yang didakwakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib 14 sampai 21 itu kan mulai bagaimana seorang orang tua itu menjadi sahabatnya. Sahabat. Oke. Berarti kalau al-ummu madrasatun, ibu adalah Madrasah pertama madrasahnya. kali. Wa abu mudziruha. Iya, Bapaknya adalah kepala pengasuhnya, sekolah. kepala sekolahnya. Iya. Masuk administrasi di urusan bapak ini ya. Oke. Sekarang gini Pak Jupri. Pola parenting apa yang bagus itu? Yang cocok itu, yang enak dipakai itu pola parenting apa itu? Kalau sebenarnya dari beberapa literasi itu apakah ini cocok, apakah misalkan apakah model parenting yang ini cocok atau yang B ini cocok, sebenarnya tidak ada yang baku lah. Terus kemudian pertanyaannya selanjutnya, bagaimana yang cocok itu yang Iya. mana? Nah, yang cocok adalah yang sesuai dengan kondisi anak kita. Oh, iya. Artinya di situ nanti sesuai kondisi anak muncullah nanti pendeteksi pada talenta Iya, ya. karena saya yakin tidak ada orang tua itu yang ingin anaknya itu jelek, tidak ada, saya yakin. Begitu prioritas saya yakin dimanapun, Iya. siapapun itu, Oke. profesi apapun, saya kira yang namanya ketika dia punya anak itu prioritas yang utama. Prioritas. Bahasa yang lainnya, jika seandainya orang tua itu masih lapar, enggak apa-apa, asalkan anak saya bisa kenyang. Buah hati. Buah hati. Nah, jadi ketika pola parenting yang cocok untuk anak kita itu bagaimana? Saya kira bahasanya gini, antum a'rafu bi umuri dunyakum. Anda yang paling tahu urusan duniamu, urusan dapur Anda. Oh iya. Karena masing-masing anak itu punya karakter berbeda-beda. Iya. Terkadang satu saudara Satu kandung iya, ya? satu kandung Beda karakter. punya 4 saudara. Beda. Nggih, betul nggih. Iya, berarti orang tua ini harus benar-benar jeli. Harus benar-benar Benar-benar jeli, saya jeli. kira. Nggih. Dan ini berarti seberapa penting artinya sinergi antara orang tua dengan anak itu seberapa penting di situ? Dengan pendidik. Saya Iya. kira sangat penting. Jadi gini, grand tema besarnya itu adalah muaranya nanti kepada ya, yang pertama kepada akhlak anak. Lah, akhlak itu kan buah dari karakter tadi. Jadi grand temanya kan parenting. Kemudian di breakdown, kemudian menjadi ada ada unsur orang tua, unsur lembaga, unsur masyarakat, unsur
individu anak itu. Jadi bisa komprehensif gitu ya. Iya, komprehensif. Kemudian dari ke situ semuanya ketika ketika kompak untuk bersama-sama membangun karakter anak, maka terbentuklah behavioristiknya Oh iya iya bagus, iya. kemudian akhlaknya bagus. Nah, kalau kalau dulu kita membahas itu apa namanya? Ihsannya muncul. Ihsan. Iman, Islam, Ihsan. 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 Nah, Oke. ihsan itu Berarti kan buahnya tadi itu. buahnya tadi ya. Berarti ini ada erat kaitannya dengan surat At-Tahrim ya, At-Tahrim ya. Betul. Ku anfusakum wa Wa ahlikum ahlikum nar. nar. Nah, ini berarti Betul. di Al-Qur'an sudah tertata jelas ya. Betul. Memang sumber segalanya Sumber gitu ya, segalanya. patokan kita Nggih. gitu. Kemudian kalau kita di apa? Di hadis yang pernah ada itu kan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oh iya, Nggih. sip. Jadi setiap kita itu adalah bertanggung jawab pada diri kita. Diri Lah, kita. ketika seorang al-ummu mas'uliyatun ala ibniha. Oh Jadi iya. seorang ibu bertanggung jawab pada anak dan keluarganya. Seorang bapak juga sama, seorang kepala madrasah juga sama bertanggung jawab terhadap lembaganya. Seorang ibu bertanggung jawab pada jadi artinya akhirnya kan kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun ala ru'yatihi tadi akhirnya. Ini semakin lama waktunya semakin menarik nih perbincangan kita ya. Ini tentang parenting ini. Iya. Erat sekali ya kalau dikaitkan dengan nilai-nilai Islam itu banyak sekali ya nilai sangat. parenting dalam. Oke Ustadz, ini terakhir nih pesan Anda sebagai guru PAI kepada guru-guru PAI lainnya karena PAI itu kan menyangkut budi pekerti. Ini bagaimana nih agar guru-guru ini bisa memotivasi orang tua untuk menggali artinya talenta anak dan bersinergi kayak itu. Bersinergi. Ya. Jadi sebenarnya bukan pesan ya, Iya. tapi lebih kepada Motivasi. ya motivasi Iya, lah. motivasi. Sharing bersama Oke, karena yang namanya ilmu itu kan orang yang lebih pinter di atas kita sangat banyak, sangat banyak. Ada level-level Iya. levelnya. Jadi sharing saja, artinya mari kita sama-sama, tidak hanya terus saya kira tidak hanya guru PAI Semuanya. dan budi pekerti, tapi semuanya. Kalau kita ingin membangun sebuah rumah, maka kita harus megang blueprint arsitek itu. Oh iya. Jadi tukang batu bata, tukang kayu, tukang yang bata itu, Iya. akhirnya sama-sama ternyata bangunan yang diinginkan seperti itu. Jadi tidak tukang kayu intinya keahlian saya seperti ini, membuat kusen pintu yang seperti ini, ya sudah saya bangun hanya ini. Akhirnya kan nanti ketika ditaruh, disusun menjadi rumah nggak jadi. Iya. Nggak jadi. Tidak jadi telur mata sapi. Karena Nanti telurnya sendiri, iya. mata sendiri, sapi sendiri. Maka saya kira untuk membangun sebuah parenting itu saya kira tidak hanya tanggung jawab guru PAI tidak, tapi semuanya ya, menyeluruh mulai dari kepala, ya mohon maaf, bahkan sampai OB Oh iya. OB atau satpam, itu semuanya pemahamannya sama. Akhirnya sama-sama memahami tujuannya apa, visi misi lembaga itu apa. Lah, maka dari itu harus juga diundang wali murid, kemudian diadakan parenting bersama, terus kemudian disampaikan anak jenengan perkembangannya seperti ini. Jadi ya mohon maaf jika ada yang terkadang yang namanya rombongan, ketika ada yang tidak ikut rombongan atau lah itu akhirnya difahami oleh keseluruhan. Tidak hanya ya mohon maaf, tidak hanya menyalahkan lembaga. Anak saya ini saya masukkan ke sini biar baik, kok malah seperti ini. Nah, padahal akhirnya yang disalah sinergi pentingnya sinergi, akhirnya
keterbukaan, ada feedback, ada umpan balik yang baik, Oke. seperti itu. Alhamdulillah menarik sekali. Sebenarnya ini panjang kalau diteruskan ya, Panjang. tapi kita terbatas waktu ya ini ya. Nggih. Oke, pentingnya sinergi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua. Itu sangat penting sekali. Nggih, Untuk apa? sangat penting Untuk sekali. perkembangan pada anak berkaitan dengan pola asuh. Tetap semangat untuk para guru dan orang tua dan juga Amin. para siswa. Amin. Pak Jupri, terima kasih. Sami-sami. Semoga ini berkah ya Pak Jupri ya, Amin. silaturahminya ya. Amin. Oke, sekian dari kami di Media Center PJNU Nganjuk. Mohon maaf dari kami. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.